Baik, kita lanjutkan. Mohon maaf kalau di kertas ini sudah ada tulisannya karena tadi saya sudah merekam tapi sempat mati. Sebelum kita masuk ke proses bisnis, kita masuk dulu. Kira-kira perusahaan apa yang akan kita garap? Ambillah misalkan UMKM ya, perusahaan makanan nasi liwet. Nah, dalam supply chain management, teman-teman tahu nggak supply chain management? Supply chain management adalah serangkaian kegiatan yang meliputi kegiatan dari koordinasinya, penjadwalannya, pengendalian terhadap pengadaannya, produksi, persediaan, sampai ke pengiriman produk atau jasa ke customer. Atau apa ya? Simpelnya adalah mekanisme end to end ya, dari awal sampai akhir mengenai hubungan pihak-pihak yang bersangkutan dalam proses berubahnya sebuah bahan baku menjadi suatu produk. Nah, di SCM sendiri itu terdapat 3 komponen. Pertama adalah upstream. Nah, di mana upstream itu adalah proses sebuah perusahaan mendapatkan supplier dari pihak lain luar perusahaan ya, untuk mendapatkan bahan baku produk yang akan diproduksi. Misalnya kalau perusahaan makanan nasi liwet berarti kebutuhan terhadap bawang, beras, segala macam, upstream SCM-nya kira-kira apa? Warung, toko kelontong, warung atau pasar ya. Nah, masuk ke nomor 2 di dalam SCM ada internal supply chain management, yaitu terjadinya perubahan bentuk dari sebuah bahan baku menjadi produk yang sudah jadi. Nah, di sini di proses internal ini, kalau perusahaan makanan nasi liwet berarti adalah proses si beras, si bawang, si daun-daunan, kemudian si garam, gula, segala itu bercampur untuk menjadi sebuah nasi liwet. Nah, kemudian kita berbicara mengenai downstream-nya. Downstream supply chain management adalah tahapan di mana pada proses pendistribusian barang jadi oleh perusahaan tersebut itu biasanya kepada customer ya, biasanya dilakukan oleh eksternal distributor. Nah, jadi ini pengirimannya misalnya perusahaan makanan nasi liwet ini UMKM ya, bergerak di rumah, belum punya kedai sendiri. Nah, selama ini distribusi pengirimannya itu melalui online, GoFood, GrabFood, atau Shopee Food. Kalau pengirimannya berarti pakai Gojek, GrabCar, atau Grab apa kalau yang motornya, kemudian Shopee apa tuh kalau pengirimannya namanya. Nah, itu jadi bagian pengirimannya ya. Nah, biasanya menggunakan jasa seperti itu. Nah, pada supply chain management ini ada beberapa proses tahapan. Yang pertama, kalau teman-teman melihat pasti ada produk, ada customer. Jadi yang pertama adalah customernya nih. Customernya pasti yang melakukan order untuk pengadaan produknya. Penting kan? Customer bisa jadi membeli produk yang ditawarkan perusahaan itu melalui marketing, melalui sales. Nah, jadi ini adalah poin paling penting. Tanpa customer, perusahaan tidak akan berjalan. Nah, kemudian masuk ke planning. Kalau customer memesan produk, maka akan ada planning. Nah, biasanya kalau perusahaan besar, planning ini punya unit sendiri nih. Kalau kayak UMKM, biasanya planning ini menyatu kepada operasionalnya. Jadi planning departemen atau unit ini biasanya menyiapkan perencanaan produksi untuk membuat produk yang diminta oleh customer. Nah, tim planning inilah yang akan mempersiapkan kebutuhan bahan baku dan bahan-bahan pendukungnya. Jadi inilah kalau customernya mesen 10 nasi liwet komplit, maka kebutuhan planningnya adalah bawangnya perlu berapa, berasnya perlu berapa kilo, kemudian garam, ayamnya atau yang lainnya itu perlu berapa,
kilo, berapa gram, berapa buah. Nah, itu yang perlu dimasukkan ke dalam planning unit ini. Nah, kemudian setelah itu masuk ke purchasing. Setelah menerima perencanaan produksi dari tim planning, maka bagian purchasing inilah yang akan melakukan pemasokan bahan mentah dan bahan pendukung lainnya. Dialah yang menetapkan tanggal penerimaannya ya, saya tulis di sini sebentar. Dialah yang menetapkan tanggal penerimaan, kemudian jumlah yang dibutuhkan. Nah, ini adalah bagian purchasing. Masuk berikutnya adalah inventory. Di mana tahap ini bahan mentah dan bahan pendukung yang telah dipesan dan dibeli oleh purchasing departemen itu akan diperiksa tuh kualitasnya, kemudian ketepatan jumlahnya, quantity ya. Nah, masuk lagi ke production. Di production ini bahan mentah dan bahan pendukung lainnya yang telah dipasok dan dicek kualitasnya itu akan segera diproduksi untuk menghasilkan produk yang diminta oleh customer. Jadi proses masaknya ini ada di sini. Kemudian proses pengepakannya ada di sini. Proses mengaduk-aduk bumbunya ini ada di sini. Ya, jadi ini adalah proses pekerjaannya sehingga barang yang tadi ada bawang, ada beras segala macam itu menjadi nasi liwet. Nah, ini ada di sini. Oke. Nah, biasanya di sini akan ditentukan harga pokok penjualan. Oke. Setelah itu ada apa lagi selain produksi? Ada transportasi. Kita menggunakan apa sih transportasinya? Apakah pakai ojek biasa? Apakah pakai Car, Gojek? Saya penggemar GoGo nih. Nah, apakah pakai yang lainnya? Nah, ini harus dipikirkan, apakah pakai mobil sendiri, pribadi ya? Apakah pakai motor sendiri? Nah, itu yang harus dipikirkan ketika mau membangun sistem informasi di transportasi. Nah, lalu ada apa lagi? Ada marketingnya nih. Nah, ini bagian jasanya. Kalau di marketing ini, bagaimana sih nasi liwet itu bisa kedengeran atau kelihatan sama orang-orang? Bagaimana sih memarketingin nasi liwet ini biar orang tahu bahwa kami itu menjual nasi liwet. Kami taruhlah di GoFood. Kami taruhlah di GrabFood. Kami taruhlah di Shopee. Nah, ini nih kalau kita berbicara pandemi gitu ya. Ketika terjadi pandemi, apa impact dari sini? Nah, ini ada namanya augmented reality atau AR ya. Nah, teman-teman bisa searching nih, apa sih AR ini? Kalau kalian mau masuk ke bisnis intelijen, ini bisa nih dijadikan proses untuk bisnis intelijen. Oke. Setelah itu ada apa lagi? Ada tim finance-nya. Nah, jangan lupa setiap perusahaan pasti ada sesuatu yang dibayar. Kalau kita membentuk suatu bahan mentah
menjadi contohlah UMKM ini ya menjadi nasi liwet, kemudian ada pembayarannya kan. Nah, berarti ada pencatatan keuangannya. Jadi perlu apa? Perlu unit finance, di mana unit finance itu yang akan mencatat debitnya apa, kreditnya apa, kemudian akan tercapailah laporan keuangan. Neracanya seperti apa, laba ruginya bagaimana. Laba rugi kan berarti ada pendapatan, ada biaya. Nah, ini akan tercantum di sini. Kalau neraca ada aset, ada liability. Nah, ini akan tercantum di sini. Kemudian ada arus kas, cash flow, arus kas. Jadi dari di finance ini justru akan terlihat nih pembayaran yang paling banyak itu dari produk mana sih? Nah, biasanya kalau ini ada paket 1, paket 2, paket 3, paket 4 di nasi liwet ya. Dari sinilah bisa kelihatan berapa banyak nasi liwet 1, paket 1 itu dipesan sama orang. Berapa banyak yang membeli, berarti ada, ketika membeli berarti ada uang yang masuk, berarti akan menjadi debit bagi si penjual. Berapa debit yang masuk, berapa quantity yang bisa dilihat. Nah, quantity itu sebenarnya kita juga bisa masuk ketika masuk di production, itu bisa menjadi reportnya ketika di production. Berapa banyak yang menggunakan ojek online spesifik di Gojek. Nah, ini kita bisa masuk menjadi report di transportasi. Berapa banyak orang memesan makanan nasi liwet ini di GoFood, itu bisa kita masukkan dalam report di marketing. Kemudian berapa keuntungan tiap hari atas si atas si paket nasi liwet 1 tiap hari. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam report finance. Nah, report kalau kita bisa membuat suatu analisa tertentu akan menjadi keputusan, akan menjadi sumber keputusan bagi manajemen. Nah, biasanya kalau sudah terkumpul dalam satu hari pasti ada banyak transaksi. Kalau terkumpul dalam 1 bulan pasti akan lebih banyak transaksi lagi. Misalnya dalam 1 hari ya, hari ini ada 10 customer yang membeli nasi liwet. Besok ada 20 customer yang jangan besok, itu prediktif. Yang kemarin ada 20 orang yang membeli nasi liwet dengan kuantitinya masing-masing, dengan paketnya masing-masing. Artinya apa? Artinya akan terkumpul banyak data, terutama dalam sebulan, dalam 2 bulan. Semakin banyak hari yang terkumpul, semakin banyak data yang terkumpul. Nah, itu. Kita lanjut lagi ya. Dari semua ini, jika kita mau membangun PPSI, maka dibutuhkan namanya teknik pencarian fakta. Saya sudah masukkan modulnya dalam modul ketiga kalau nggak salah ya. Ketiga. Di dalam modul ketiga itu ada mengenai bagaimana teknik pencarian fakta. Jadi teman-teman tidak bisa langsung saya mau e-commerce, saya mau kemarin buat festival. Nah, underlyingnya apa? Base-nya tuh dari apa kamu mau membuat itu? Kalau misalnya mau membuat mau melihat penjualan beras dan nextnya itu kita mau membuat paket beras dengan apa ya? Nah, itu akan menjadi BI untuk masa depan. Itu bisa. Underline-nya ada perusahaan beras, dia sebagai mahasiswa, salah satu mahasiswa, dia menjadi kurir di situ. Nah, itu bisa mencari bisa mengobservasi. Nah, teknik pencarian fakta itu ada 5. Ada menguji dokumentasi,
Nah, ini biasanya kalau di perusahaan ya, awalnya dokumentasinya ditulis menggunakan Excel. Kemudian ada logic di summary. Kemudian ada logic, semakin banyak logiknya. Kemudian ada menggunakan VBA scriptnya, makronya. Nah, menguji dokumentasi, jadi dicoba nih dokumentasinya. Kemudian ini kan bisa sebenarnya diotomasi dengan database SQL Server misalnya gitu. Nah, dimulai dari pengujian dokumentasi. Atau teknik pencarian faktanya bisa menggunakan wawancara. Kalau dokumentasi kan biasanya orang tidak berani untuk mengeluarkan data secara langsung. Karena ada confidential data yang orang lain tidak boleh tahu kalau di luar perusahaannya atau di luar unitnya gitu. Nah, mungkin dengan wawancara bisa. Wawancara, teman-teman bertanya kepada bisnis yang mau dibuat, sistem informasi yang mau dibuat. Misalkan teman-teman tertarik untuk membuat UMKM ini ya, kalian mau di mananya, sebelah mananya kalian mau bahas? Oh, saya mau bahas di bagian produksinya aja deh gitu. Oke, berarti kamu mau wawancara siapa? Mewawancarai unit produksi. Nah, kalau ketika wawancara, apa sih yang akan ditanyakan? Yang ditanya adalah 5W 1H. What, where, why. Apalagi tuh? H-nya how. What, where, what. Coba searching di internet, saya agak lupa ya. Tapi 5W1H itu paling bagus ditanyakan ketika kita mewawancarai suatu sumber. Ya, kemudian yang ketiga adalah observasi. Nah, observasi ini kalau kalian diperbolehkan untuk benar-benar datang ke tempatnya, melihat kerjanya setiap hari, bagaimana memproduksinya. Nah, ini adalah observasi.